Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nur Fajriana dengan NIM 12320600057. Di sini saya akan mempresentasikan 5 jurnal yang telah saya analisis. Jurnal yang pertama berjudul Pengaruh Penggunaan e-modul terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Lalu yang kedua ada Pengembangan e-modul biologi berbasis nilai iman dan takwa pada siswa MA kelas 11. Lalu yang ketiga ada pengembangan e-modul biologi berbasis discovery learning. Lalu yang keempat ada efektivitas penggunaan e-modul terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa. Lalu yang terakhir ada meningkatkan hasil belajar biologi melalui e-modul berbasis problem based learning. Jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Penggunaan e-modul terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Jurnal ini meneliti pengaruh penggunaan e-modul terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar, menunjukkan bahwa penggunaan e-modul berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. E-modul sebagai media pembelajaran digital memiliki beberapa keunggulan dibandingkan modul cetak, seperti interaktivitas, kemudahan akses, serta kemampuan menampilkan gambar, audio, video, dan animasi yang dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah tinjauan pustaka atau literatur review, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang relevan mengenai pengaruh e-modul terhadap hasil belajar siswa. Lalu yang kedua, jurnal dengan judul Pengembangan e-modul biologi berbasis discovery learning, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 2 Klaten. Dalam jurnal ini fokus membahas pengembangan dan pengujian efektivitas modul biologi berbasis discovery learning untuk materi, struktur, dan fungsi jaringan tumbuhan pada siswa kelas 11 MIPA di SMA Negeri 2 Klaten. Nah, hasil analisis ini efektif meningkatkan hasil belajar, dibuktikan dengan perbedaan signifikan antara kelompok kontrol dan eksperimen. Dengan nilai T hitung 2,592, lebih besar dari T tabel 1,995. Nah, metode yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau RD dengan model EDDI dan terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Lalu yang ketiga ada jurnal dengan judul Pengembangan e-modul biologi berbasis nilai iman dan takwa pada siswa kelas 11. Nah, jurnal ini membahas tentang pengembangan dan pengujian efektivitas e-modul biologi berbasis nilai iman dan takwa atau IMTAK pada siswa kelas 11. E-modul ini dikembangkan untuk menjadi media pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif, serta mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran biologi. Nah, penelitian ini terbukti efektif meningkatkan hasil belajar siswa dari 53,33% siswa dalam kategori sangat kuat. Jurnal ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau RD dengan model EDDI dan terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya ada jurnal dengan judul Efektivitas Penggunaan e-modul terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa. Jurnal ini meneliti bagaimana efektivitas penggunaan e-modul terhadap keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran biologi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kumulatif dengan teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara yang dilakukan kepada siswa dan guru untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi. Lalu jurnal ini membuktikan peningkatan keaktifan siswa. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pada pertemuan pertama 65,21% meningkat menjadi 66,95% pada pertemuan kedua. Lalu jurnal yang terakhir dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Biologi melalui e-modul berbasis problem based learning. Jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan rancang bangun dan validitas e-modul berbasis problem based learning pada siswa kelas 10. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kumulatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil review ahli desain pembelajaran dengan
kualifikasi sangat baik, yaitu 97,1%, dan hasil review ahli media pembelajaran dengan kualifikasi sangat baik, 92,50%. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan.